Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kita akan menulis beberapa keyakinan kelas kita. Kita menggunakan bahasa yang baik. Kalau kemarin masih banyak bahasa jangannya, misalkan jangan berteriak, kita rubah dengan bahasa yang pelankan suaranya. Jangan buang sampah sembarangan, kita rubah jagalah kebersihan. Nanti bawa bagi ini kalian akan dapat satu orang satu tulis keyakinan kelas kalian. Artinya misalkan di dalam kelasnya ada yang suka teriak, tulis pelankan suaranya. Ada yang temannya yang suka memanggil dengan nama hewan, nanti ditulis di sini, panggillah dengan nama aslinya atau dengan panggilan yang baik. Ada temannya yang suka buang sampah sembarangan, nanti ditulis, mari kita jaga kebersihan bersama. Oke? Ada temannya yang biasa tidak belajar memulai pelajaran dengan doa, mari kita biasakan belajar dengan doa terlebih dahulu. Nanti Bapak bagikan kertas ini. Terima kasih. Nanti ditempel di sini. Kalau sudah selesai, langsung maju tempel di sini. Kita bacakan beberapa. Yang sudah dapat diisi. Sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang Bapak tanya, kapan bisa mulainya untuk tidak terlambat? Besok hari. Besok hari. Oke, terima kasih Ananda. Ananda tadi sudah menemukan solusi dari masalah Ananda, yaitu yang terlambat tadi. Solusinya tidur lebih awal. Terima kasih Ananda Valeska. Assalamualaikum Ananda Renita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ananda, Bapak memanggil kamu, ada beberapa hal yang Bapak tanyakan. Tahu kenapa Bapak panggil kamu? Karena saya tidak mengerjakan tugas. Ananda, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dan manusia yang baik adalah tidak melakukan atau mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira apa alasannya kamu jarang mengumpulkan tugasnya? Karena saya lupa. Apa yang menyebabkan Ananda itu lupa? Keasikan main game. Keasikan main game. Nah, kalau tidak mengumpulkan tugas secara terus menerus, kira-kira dampaknya apa sama Ananda Renita? Tidak mendapatkan nilai. Assalamualaikum Bu Dewi Retno. Waalaikumsalam Pak Habib. Dalam kesempatan ini saya
mendapatkan tugas, bagian dari tugas guru penggerak yaitu modul 1.4 untuk memaparkan sedikit kegiatan budaya positif kepada rekan-rekan guru SDN 009 Wajan Ilir. Saya meminta izin kepada Ibu selaku bagian dari guru yang dipercayakan oleh kepala sekolah untuk sama-sama mengawasi kegiatan saya. Bagaimana Bu? Jadi dari Pak Hafid selaku guru penggerak mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan Pak ya. Iya Bu. Jadi modul 1.4 tentang budaya positif. Iya. Oke, saya mewakili dari rekan-rekan guru menyambut positif kegiatan yang Pak Hafid lakukan sebagai guru penggerak, dan kami merasa berterima kasih Pak Hafid bisa sharing ilmu pengetahuan tentang guru penggerak kepada kami. Ya, kali pada dasarnya kita semua setuju Pak. Terima kasih Bu. Sedikit Bu, ini ada beberapa materi yang sudah saya siapkan, diantaranya budaya positif yang berhubungan dengan kegiatan segitiga restitusi, pembuatan keyakinan kelas, dan ada beberapa posisi kontrol guru. Nanti akan saya jelaskan di depan teman. Mohon izin Bu ya. Ya. Pada dasarnya pokoknya semuanya kita setuju Pak atas tugas yang diberikan kepada Bapak, dan Bapak bersedia mengimplementasikan kepada rekan-rekan guru di SDN 009 Wajan Ilir. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita semua dapat hadir di tempat yang seperti yang mulia ini, dengan kita akan mendengarkan pemaparan dari guru penggerak kita yaitu Bapak Hafid SPD. Dalam hal ini beliau akan menyampaikan tentang implementasi aksi nyata kegiatan guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang kegiatan positif, budaya positif. Untuk itu marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, materi akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Hafid SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah memberikan ruang dan waktunya. Tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk sedikit mendengarkan paparan materi saya yang merupakan bagian dari tugas guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pasti dalam hal ini saya tidak mungkin semaksimal mungkin karena banyak hal yang belum saya kuasai penuh dalam materi ini. Tidak pula lupa kita ucapkan salam dan serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Langsung saja Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang saya akan paparkan. Yang pertama, aksi nyata yang berhubungan dengan budaya positif. Sepertinya pemerintah merancang mengarahkan kita sebagai guru untuk bersambung dengan IKN. Karena hasil dari yang saya pahami, pemerintah mengarahkan agar kita memahami dunia pendidikan itu sesuai dengan paradigma yang dibawa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi hal yang kita pelajari hari ini, yang pertama sedikit paradigma tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya-budaya positif atau kebiasaan positif yang akan kita lakukan, yang coba kita terapkan di sekolah. Yang keempat, untuk menimbulkan budaya positif tersebut, kita bisa salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya adalah apabila dalam perjalanannya seringkali kita menemukan hambatan yang berhubungan dengan siswa kita, itu dipastikan ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, selanjutnya ada hal yang menjadi dasar seseorang itu melakukan suatu perilaku, baik dia
menuruti perilaku seseorang atau perintah dan sebagainya, itu tergantung dari motivasi yang manusia miliki. Yang selanjutnya, seringkali kita seorang guru pada posisi berupaya untuk menyelesaikan masalah, tapi kita tanpa sadari kita menggunakan beberapa posisi yang kurang tepat. Nanti akan dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru yang biasa guru lakukan untuk membawa perubahan kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya, dari kegiatan itu kita kadang memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, dan sebaiknya kita akan melakukan restitusi, artinya perbaikan. Jadi hukuman itu sebaiknya dihindari. Yang selanjutnya kita akan mencoba sedikit, ada kemarin saya lakukan praktek kegiatan segitiga restitusi, artinya perbaikan dari masalah yang dihadapi oleh anak. Yang selanjutnya, paradigma tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan dari pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang masyarakat. Artinya posisi kita di sini sebagai seorang guru bukan hanya semata untuk menyampaikan materi, tetapi adalah menuntun. Menuntun kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang tua yang bisa menuntun anak kita agar dia selamat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Beliau Ki Hajar Dewantara memberikan salah satu contoh tuntunan, misalkan pendidikan itu mengibaratkan sebagai seorang petani. Petani apabila hanya dia menanam jagung, otomatis yang tumbuh adalah jagung. Tidak akan bisa merubah jagung menjadi ubi. Begitupun kita sebagai seorang guru, anak kita itu sudah membawa kemampuannya masing-masing, sudah membawa karakternya masing-masing. Tugas kita sama seperti tugas yang dilakukan oleh petani. Bagaimana agar jagung tadi bisa mendapatkan hasil yang berlimpah? Tugas petani adalah membersihkan hama, memberi pupuk, memberikan bibit yang terbaik dan sebagainya. Begitupun kita guru, kita bisa menuntut anak kita agar selamat, memberikan hal-hal yang jauh yang lebih bermakna. Artinya kita tanamkan akhlak, kita tanamkan rasa untuk saling menghormati, kita tanamkan bagaimana cara dia menjaga harga dirinya, bagaimana cara menjaga diri. Tujuannya apa? Apabila dia tertanam hal-hal yang berhubungan dengan akhlak tadi, setelah dia dewasa dia akan mampu berada di lingkungan untuk bermanfaat bagi masyarakat, dan dia akan mampu selamat sebagai diri individu. Itu tujuannya. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam menuntun perlulah kita memperhatikan kodrat. Kodrat anak itu pastinya anak itu dalam tahap posisi belajar. Kita pun masih belajar. Jadi ada hal-hal yang tidak mungkin harus kita paksa. Apabila anak kita hanya mampu dengan apa yang dia miliki, saat itulah yang perlu kita berikan. Jadi jangan memberikan beban yang di luar kemampuan dia saat itu, sedangkan dia hanya butuh, misalkan anak itu hanya belum bisa belajar membaca. Jadi kita tidak perlu untuk memberikan materi yang berhubungan dengan membaca. Tujuan utama kita adalah gimana cara anak ini bisa membaca. Karena saat itu anak itu butuhnya adalah membaca. Dan selanjutnya, kodrat alam, artinya di mana anak itu berada, disitulah kita menselaraskan cara mengajar kita. Misalkan kalau anak kita berada di Jakarta, jadi kita selipkan keadaan Jakarta. Kalau anak kita berada di Lojanan, kita selipkan keadaan yang ada di Lojanan. Kedepannya dengan tujuan akhir anak kita itu mampu menjadi masyarakat yang baik, yang bisa membawa daerahnya ke lebih baik. Kemudian ada kodrat zaman. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, kita semua pernah diajari oleh guru yang pada masanya mungkin berbeda dengan kita cara mengajar kita. Ada hal-hal yang mungkin dulu tidak perlu kita contoh atau mungkin tidak sesuai dengan zaman sekarang, itu sebaiknya kita tinggalkan. Karena zaman kita dan zaman anak kita itu berbeda. Kalau kita dahulu sumber dari segala ilmu adalah gurunya. Tapi kalau sekarang sumber dari ilmu itu sangat banyak sekali, sangat mudah. Jadi makanya hal utama yang dituntun oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah perbaikan akhlak, karakter dan sebagainya.
kita dengan mudah mendapatkan ilmu, anak-anak dengan mudah mendapatkan ilmu dan sebagainya. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan akhlak, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan dan sebagainya. Oke, jadi pada dasarnya tuntutan tadi kita hanya berusaha, tidak ada kekuatan kita untuk merubah anak kita itu sebagai selaras dengan satu ajaran dalam agama saya sebagai seorang muslim, di mana Tuhan aja tidak akan mampu merubah nasib suatu kaum. Itu Tuhan yang mengatakan, apalagi kita. Agar apa? Agar kita itu dalam mengajar itu punya rasa rasa kesadaran, agar kita mungkin tidak terbawa emosi, terbawa suasana, tidak terbawa ambisi dan sebagainya, sehingga harapan kita anak ini seperti kita, tapi keadaannya anaknya mungkin belum mampu seperti itu. Tujuannya itu tadi, tujuannya kita menyadarkan bahwa anak nanti akan berubah pada masanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Budaya itu adalah kebiasaan positif, kebiasaan yang baik di sekolah. Apabila kita ingin melihat hasil dari apa yang kita ajarkan, baik dari materinya, baik dari akhlaknya, perhatikan keseharian kita, perhatikan lingkungan sekolah kita, bagaimana anak-anak kita. Budaya positif itu adalah budaya yang berhubungan dengan nilai-nilai yang baik. Misalkan kita sebenarnya sudah mengajarkan anak kita membuang pada sampah pada tempatnya, menghormati teman, menghormati guru dan sebagainya. Perhatikan dalam lingkungan sekolah kita, apakah perubahan yang terjadi, kebiasaan yang terjadi dalam anak kita sudah ada tertanam budaya positif, atau hanya kemampuan materi saja yang kita tanamkan, kemampuan pengajaran saja yang kita tanamkan. Perhatikan bagaimana kalau dia sebelum mulai belajar dia langsung berdoa, berarti kita sudah mampu menanamkan budaya positif. Apabila ada sampah kemudian mengambil sampah terus dan membuang, berarti kita di sekolah kita sudah ada budaya positif. Apabila dia ketemu gurunya dia memiliki rasa hormat, berarti kita sudah berhasil menanamkan budaya positif. Tapi kalau hanya yang terlihat adalah kemampuan materi, berarti kita hanya menyampaikan materi saja, tapi belum terlihat hal-hal yang berhubungan dengan nilai akhlak tadi. Oke, untuk menanamkan nilai budaya positif, ada beberapa cara, diantaranya adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di kelas itu sebelum kita mulai belajar, kita buat keyakinan dulu awal kita belajar. Apa yang bisa kita lakukan di kelas kita? Tidak semua ditulis. Apa yang bisa kita lakukan di kelas kita, apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita buat peraturan-peraturan seperti itu, atau keyakinan kelas seperti itu. Agar apa? Setiap anak melakukan kesalahan, kita tidak harus memberikan bahwa dia salah melanggar peraturan, tetapi tanyakan ada keyakinan kelas mana yang dia langgar gitu. Jadi bukan masalah aturan yang dilanggar, tetapi keyakinan yang telah dibuat dari awal tadi. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas seperti keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau aturan itu jelas, tapi kalau keyakinan kelas itu dia tidak terlihat tapi ada. Misalkan berbaris sebelum masuk, itu keyakinan bisa kita buat. Misalkan kalau ada gurunya berikan rasa hormat, itu walaupun tidak tercatat tetapi ada di dalam kelas kita. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya yang kita buat itu bisa diterima oleh siapa saja, tanpa harus melihat rasnya, tanpa harus melihat agamanya dan sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, berarti kata jangannya dihilangkan. Jagalah kebersihan seperti itu. Jangan berlari di koridor, diganti berjalanlah di koridor gitu. Jangan berteriak dalam kelas, diganti pelankan suaranya. Jadi kenapa kata-kata seperti itu seperti hal tersebut itu dilarang? Karena menurut para ahli itu otak kita itu tidak bisa menyaring apa yang kita dengar. Oke, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Artinya tidak terlalu banyak yang perlu kita sampaikan, tetapi hanya sedikit tetapi berbau positif. Ada
ada yang bisa kita praktekkan. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan sampai memberatkan kita juga, sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu kita dengan murid yang berbuat, kita dengarkan pendapatnya, kita dengarkan apa yang ingin mereka lakukan dan sebagainya. Jangan bersumber hanya dari kita saja. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita setiap minggu itu kita cek kembali. Misalkan ada anak yang berbuat salah, jangan anak itu yang dipojokkan, secara universal saja. Misalkan kita gunakan bahasa, dalam seminggu ini terima kasih sudah menjaga kebersihan, tanpa harus menyudutkan anak tadi. Ini salah satu contohnya keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya belajar kan banyak. Belajar menghargai temannya, belajar menghargai gurunya. Jadi kita tidak harus menulis belajar menghargai gurunya. Kan ini secara universal belajar itu banyak. Setiap anggota kelas perlu senang. Artinya kita di dalam sekolah itu kita ciptakan suasana senang dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Jadi kan tugasnya banyak, tidak harus ditulis lebih banyak. Tugasnya membersihkan kelas, tugasnya mengontrol guru dan sebagainya. Jadi secara universal tapi pesannya sangat banyak. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi menghargai ini kan banyak. Kalau kita tuliskan satu persatu, jangan membuat keributan, jangan membuat mengganggu temannya saat belajar. Itu bagian dari cara menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ya, di kelas itu ada hal yang harus dilakukan, yaitu menjaga keamanan. Walaupun kita tidak menulis, tapi dengan satu kata ini banyak maknanya, banyak artinya. Dan selanjutnya, menurut para ahli Dr. William ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Yang berhubungan dengan paradigma tentang pendidikan atau yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut saja. Salah satu contoh kasus, ada siswa yang melakukan hal bahwa anak tersebut kalau ke sekolah sering meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Artinya anak ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi gimana caranya? Ya jelas kita panggil anak tersebut, apa yang menjadi dasar anak tersebut melakukan hal tersebut. Yang perlu kita tanam dalam diri kita, setiap melakukan suatu tindakan pasti ada tujuannya. Tidak ada suatu tindakan itu tanpa ada tujuan terencana, tanpa ada tujuan. Jadi tidak mungkin dia terlambat, itu pasti ada alasannya. Kita panggil dulu. Kalau anak ini ketiduran dalam kelas, pasti ada alasannya kenapa dia tidur seperti itu. Kalau kita terlambat, mungkin kita sering terlambat dan sebagainya, pasti ada salahnya. Ada hal-hal yang lain yang perlu kita tahu di luar sana yang mungkin belum kita tahu semuanya. Jadi yang kita lakukan adalah kita bertanya dulu. Contoh kasusnya seperti Doni. Jika Doni ke sekolah, dia melakukan hal tersebut, meminta makanan kepada temannya temannya secara paksa, karena atas dasar di rumahnya tidak ada makanan, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu berhubungan dengan makanan, kesehatan, rumah, dan rasa keamanan dan sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu? Yang pertama kita cross check di rumahnya, bagaimana keadaan di rumah. Mungkin kalau kita bisa lebih jauh lagi kan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan kalau tidak bisa di sekolah kita bisa, kalau ada makanan kita arahkan ke teman-temannya untuk berbagi makanan kepada Doni. Yang selanjutnya mungkin Doni hanya ingin diakui bahwa saya ini punya kuasa, berarti agar teman-temannya takut. Berarti Doni itu kebutuhan penguasaan belum terpenuhi. Artinya kemampuannya itu belum diakui oleh temannya. Jadi sebaik kita sebagai seorang guru
memberikan ruang kepada Doni tadi agar apa yang dimiliki Doni kita hargai, apa yang kemampuan dari Doni itu kita hargai. Selanjutnya didengarkan apa yang membuat dia menjadi bangga itu kita dengarkan. Apa yang membuat dia melakukan seperti itu kita dengarkan. Jadi kebutuhan penguasaan atau pengakuan terhadap kemampuannya dia itu belum ada. Yang selanjutnya mungkin yang dilakukan Doni tadi mengambil makanan hanya untuk iseng-iseng aja. Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sekolah kita selipkan permainan, kita selipkan candaan dalam belajar agar kebutuhan bermainnya tadi tidak disalurkan ke hal yang lain, tetapi bisa disalurkan dalam kegiatan yang positif. Kita selipkan kegiatan-kegiatan yang mampu membawa anak itu bahwa di sekolah itu ada juga bermainnya, tidak harus kegiatannya hanya belajar saja. Yang selanjutnya kebutuhan mungkin Doni itu di rumah tidak ada kasih sayang dari orang tuanya, berarti dia mencari kasih sayang di sekolah. Jadi yang kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Jadi kita panggil anak tersebut, kita berikan rasa kasih sayang, kita berikan perhatian, kita berikan bimbingan dan sebagainya. Mungkin di rumah anak tersebut hanya diberikan pakaian dan sebagainya, tapi tidak diberikan rasa kasih sayang. Selanjutnya, ini apabila kita melihat ada beberapa hal yang membuat kita itu melakukan suatu perbuatan. Ada 3 motivasi manusia yang melakukan perbuatan menurut Dian Gosen ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika di kelas ada siswa kita yang melakukan perbuatan, misalkan kumpulkan PR-nya, dia akan mengumpulkan. Kalau tidak ada mengumpulkan PR, nanti ibu akan memberikan tugas tambahan. Berarti dia motivasinya bukan motivasi karena kewajiban kebutuhan dia, tetapi motivasi yang tertanam oleh anak tersebut adalah untuk menghindari hukuman dari gurunya. Yang harus kita lakukan adalah bukan menghukumnya, tetapi memberikan nasihat atau perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Doni. Mungkin di dari rumah kita terbiasa, sebagai saya seorang pengendara, dari rumah walaupun dekat tidak pakai helm. Sedangkan kalau ke kota pakai helm, berarti motivasi saya untuk menjaga diri saya itu, untuk menjaga kesehatan saya hanya terbatas apabila tidak ada hukuman, tidak ada yang terlihat dan sebagainya. Mungkin saya mungkin menjadi lebih baik kalau di hadapan pemimpin saya. Tapi kalau tidak ada pemimpin saya akan berbuat semaunya. Berarti saya memiliki motivasi bahwa motivasi saya itu bukan karena kebutuhan saya. Berarti bersifat eksternal atau di luar. Selanjutnya, motivasi yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak dan Ibu, sebelum pemaparan materi saya agak saya sedikit bertanya kepada mentor saya, kok berikan imbalan itu sebenarnya tidak baik bilangnya. Wah, kenapa? Saya bilang, memberikan juara itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Saya seperti itu. Karena apa? Karena sesuatu yang mengharapkan imbalan, apabila kita tidak mendapatkan imbalan tersebut akan timbul rasa kekecewaan. Terus saya berpikir lagi, kok bisa seperti itu? Baru saya sadar, saya pernah mendengarkan syair lagu, jika tidak ada neraka itu, apakah saya akan menghindari perbuatan dosa tersebut? Jika tidak ada surga, apa saya masih bisa menyembah Tuhan saya gitu? Mungkin saya beribadah hanya mengharapkan surganya. Mungkin saya beribadah mungkin hanya menghindari nerakanya. Mungkin ini tujuannya. Sebenarnya semuanya diajarkan oleh agama kita bahwa semuanya itu karena kebutuhan. Jadi kita beribadah itu bukan karena takut dengan neraka dan mengharapkan surga tadi. Sebenarnya awalnya saya tidak setuju. Kenapa saya tidak bisa memberikan pujian? Kenapa saya tidak bisa memberikan hadiah kepada anak saya? Karena apa? Katanya, kalau tidak ada hadiah, maulah dia seperti itu. Maukah dia seperti itu? Maukah dia menyuruh kita? Maukah dia mengejar apa yang dia impikan? Jadi saya baru sadar, oh, kalau seperti itu selama ini mungkin saya beribadah dengan mengharapkan surga Tuhan, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya, motivasi yang selanjutnya adalah motivasi anak ini mau menjadi apa ke depannya. Ini motivasi yang paling baik.
Artinya saya belajar untuk kebutuhan saya. Saya menjaga diri saya untuk kesehatan tubuh saya ke depannya. Saya menghargai waktu karena waktu itu sangat penting. Kalau awal yang pertama tadi saya datang terlambat karena takut dimarahi kepala sekolah saya. Sebenarnya kalau saya datang lebih awal itu karena itu adalah bagian kewajiban saya seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah motivasi yang sangat baik sekali, adalah tertimbul dari dalam hati kita, bukan dari pengaruh karena ada dasar imbalan, karena ada dasar takut dimarahi dan sebagainya, tapi atas dasar kebutuhan. Artinya saya beribadah itu adalah kebutuhan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Artinya saya menghormati orang tua saya itu bukan karena saya ingin mungkin mendapatkan imbalan di saat hari lebaran dan sebagainya, tapi saya itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang anak. Jadi ini adalah motivasi yang harus timbul di dalam anak kita, bahwa di sekolah itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Agar apa? Agar anak kita ke depannya bisa lebih baik dan bisa selamat sebagai individu tadi dan manusia tadi. Itu tujuan utamanya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, selanjutnya ada yang biasa kita tanpa sadari kita lakukan, yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Kadang anak kita itu membuat kesalahan, pastinya membuat kesalahan. Setelah saya melakukan belajar modul ini, saya sadar ternyata selama ini saya sering melakukan posisi kontrol yang salah kepada siswa saya. Yang pertama, menghukum. Menghukum ini biasanya bisa menggunakan fisik, bisa menggunakan verbal. Apabila kita kasar Bapak dan Ibu, berarti kita sudah menghukum. Nah, apabila kita mencubitnya, berarti kita sudah menghukum. Padahal menghukum tersebut mungkin tidak ada kolerasinya dengan apa yang dia lakukan. Misalkan kita menghukum anak kita karena terlambat, masa harus disuruh berdiri? Kan tidak ada hubungannya dengan terlambat dan berdiri. Misalkan anak kita menghukum karena kita marahi karena jatuh, seharusnya bukan teriakan atau marahan yang didapat oleh anak tersebut. Seharusnya nasihat dan perbaikan terhadap hal yang menjadi kesalahan tersebut. Dan selanjutnya biasanya orang menghukum itu biasa bisa menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh, melotot dan sebagainya. Mungkin anak itu seperti kita, tidak ada yang ingin dilototi, tidak ada yang dimarahi di depan orang. Ya, sama saja. Yang pastinya kegiatan menghukum ini tanpa sadari kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menanamkan kepada anak bahwa di sekolah itu ada rasa nyaman. Di sekolah itu ada orang tua yang selalu menasihati tetapi tidak memberikan hukuman. Apa sih dampaknya jika menghukum Bapak dan Ibu? Ini pernah terjadi di keluarga kita. Ada guru kita kemarin yang menghukum anak kita karena kesalahan. Yang terjadi apa? Dia didatangi di rumahnya. Jadi dendam anaknya. Sampai saat ini saya bagian dari korban yang pertama. Karena apa? Karena saya waktu sekolah itu sering dihukum oleh guru saya. Jadi apa? Sampai saat ini kalau lihat foto guru saya itu dendam betul saya. Terus terang. Jadi sampai saat ini belum bisa tercuci otak saya itu untuk membuang rasa dendam itu. Karena apa? Karena guru saya itu hanya taunya menghukum, tidak tahu kenapa saya terlambat tadi. Tidak tanya kenapa saya itu tidak tanya kenapa saya tidak ngajarkan PR. Tidak tahu kenapa saya lemas di sekolah. Dia tahunya ini salah, dihukum dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di Facebook itu, aduh bencinya sama ini. Padahal saya mencoba memperbaiki tersebut. Efeknya jauh ke dalam tubuh kita itu tidak akan bisa terhilang dengan sendirinya. Yang selanjutnya kita kadang selain menghukum ada kegiatan yang kita lakukan adalah membuat rasa bersalah kepada anak kita. Misalkan, kamu ini kayak apa kamu ini? Bagaimana ibu saya menurut kecewa, seakan-akan anak itu bersalah, seakan-akan kita mendorong anak itu bahwa semua yang terjadi ini karena dia. Nah, kalau seperti ini bapak nanti dimarahi oleh kepala sekolah nanti kalau kamu lihat seperti ini. Nah, ini sampah ini loh. Kalau kepala sekolah lewat di sini karena kamu sedang buang sampah, nanti bapak dimarahi. Nah, seakan-akan kita mengarahkan nanti dampaknya yang terjadi ke guru itu adalah akibat dari perbuatan anak tadi. Itu bagian dari kegiatan menghukum. Mungkin secara tidak langsung pernah saya lakukan seperti ini. Tapi apa efeknya? Ya, efeknya yang dalam menghukum itu anak itu merasa bersalah.
kemudian kecewa terhadap ibu gurunya, dia merasa menjadi orang yang gagal. Mungkin pernah kita mengeluarkan kata-kata, ini kalau orang tuamu tahu kamu melakukan seperti ini. Gitu. Jadi seakan-akan kita mendorong bahwa anak itu mengecewakan orang tuanya yang di rumah. Tapi padahal anak itu ke sekolah bukan untuk mencari itu, mencari bimbingan, mencari arahan dan sebagainya. Ini tanpa kita sadari sering saya lakukan seperti ini. Kadang-kala sikap seperti ini berbahaya Bapak dan Ibu, karena anak itu sebenarnya pengen marah, tapi tertahan. Karena tidak dimarahi, sebenarnya tidak dimarahi, tetapi dibuat anak itu down, anak itu dibuat memiliki rasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Misalkan tadi, ini buang sampah ini gara-gara kamu nih, bapaknya dipanggil ke ruang guru dan sebagainya. Itu adalah bagian dari tindakan kita, posisi kontrol kita yang memberikan rasa bersalah kepada anak kita. Yang selanjutnya sebagai posisi teman masih memberikan rasa bersalah kepada siswa, tetapi posisinya diperhalus sebagai teman. Kamu kok bisa terlambat? Padahal kita itu tujuannya menghukum, tapi bahasanya diperhalus lagi. Bahasanya seperti teman. Kamu nih gimana sih? Jadi seakan-akan dia itu teman kita, tetapi tujuan pada dasarnya tujuannya itu adalah kita menyalahkan anak tersebut. Sebenarnya kita berupaya anak itu agar sadar apa yang dilakukannya. Kemudian ini salah satu contoh yang dilakukan oleh posisi teman. Ayo bantulah bapaknya, gitu. Jadi nadanya itu seperti nada teman. Raut wajah kita itu tidak ada rasa kemarahan. Ya seperti suasana teman lah seperti itu. Ayo ingat tidak ada bantuan. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini gitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ayolah dan sebagainya. Yang selanjutnya dampak bila kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Yang pertama, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya karena dia merasa itu teman saya dan sebagainya. Yang selanjutnya itu termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan dalam bentuk tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia akan melakukan hal apa yang dia lakukan apabila gurunya memperintah. Selanjutnya pemantau. Fungsi pemantau berarti mengawasi. Biasanya orang yang mau posisi ini adalah menggunakan aturan. Kamu terlambat dari kemarin Bapak lihat. Sepertinya kamu melanggar aturan ini nih. Itu adalah posisi pemantau, menggunakan aturan, menggunakan kesepakatan, menggunakan yang berlaku, hal-hal yang berlaku di sekolah untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut dengan menggunakan sanksi, konsekuensi. Nah, kemarin pernah dengar apabila kalian membuang sampah pada tempatnya didenda Rp5.000. Itu bagian dari ini pemantau. Jadi dia menggunakan aturan untuk mengikat anak tersebut. Oke, di salah satu contoh yang dilakukan oleh pemantau, dia akan menggunakan bahasa, apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa dari kesalahan tersebut. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, jadi ada aturan jam yang harus dipatuhi oleh anak tersebut. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi pada posisi ini kita menggunakan aturan. Tidak menyalahkan kita, tetapi memberikan penyadaran kepada anak bahwa ada aturan yang dilanggar oleh anak tersebut. Walaupun harapannya kenapa dia terlambat, kita harus tanya dulu kenapa dia terlambat, gitu, seperti itu. Yang selanjutnya ini hasil dari memberikan hukuman tadi melalui kegiatan pemantau. Murid memahami konsekuensinya yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dia akan tertanam dalam dirinya, jika saya terlambat ini saya akan dihukum. Mungkin aturan apa, hukuman apa yang sudah disepakati. Mungkin saya buang sampah ini saya akan didenda 5.000. Atau mungkin saya tidak mengerjakan PR ini saya akan disuruh lagi menulis ulang 10 atau 20 kali PR yang sama dan sebagainya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Enggak ada emosinya. Jadi karena dia menggunakan aturan,
Jadi yang sadar itu siswanya harus sadar dengan aturan. Dia tidak menyalahkan siswanya atau menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak akan guru itu tidak akan memberikan suatu sanksi berdasarkan kemauan dia, tetapi berdasarkan aturan yang berlaku. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Jadi semuanya dilaksanakan dengan tepat waktu. Nah, sebaiknya kalau di kelas itu dilonggari sedikit, kalau sudah selesai bolehlah istirahat duluan gitu. Kalau saya, jadi ada suasana baru, tidak harus jam sekian dan sebagainya. Ya, ada motivasi. Kemudian sebaiknya adalah posisi terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid. Artinya, misalkan murid melakukan kesalahan tadi, yang diharapkan adalah meng-cross check dulu. Apa yang membuat kamu seperti ini? Kenapa? Bagaimana ke depannya? Harus apa dan sebagainya. Jadi seakan-akan mengajarkan kepada siswa itu untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus kita menekan dia, menghukum dia dan sebagainya. Mungkin setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Kalau kita terlambat ke sekolah, mungkin di rumah ada keluarga kita yang perlu kita perlu kita siapkan paginya. Kalau kita anak itu tidak mengerjakan PR di rumah, mungkin orang tuanya di rumah tidak ada waktu untuk mengerjakan PR-nya, atau orang tua di rumah mungkin belum mampu bersama anak itu mengerjakan PR di rumah. Banyak hal, sebaiknya kejadian ataupun yang dialami oleh siswa itu sebaiknya kita tanya dulu. Pasti ada kendalanya belakangnya. Nah, harapannya Bapak dan Ibu adalah siswa itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus kita. Misalkan ada siswa yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Dia akan menulis sendiri jawaban. Misalkan saya tadi malam main HP, jadi gimana caranya biar main HP-nya itu dikurangi atau agar tidurnya lebih awal. Nanti dia akan menemukan solusi jawabannya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Saat dia melanggar, kita tanya lagi, apa kesepakatan kemarin? Masih ingat nggak kamu berbicara ini? Ya, gitu. Jadi dia yang berbuat, dia nanti kita harapkan kita kembali lagi mengingatkan dia berdasarkan apa yang telah dilakukan. Demi posisi manajer, hasilnya yang diharapkan adalah guru akan mengembalikan tanggung jawab pada muridnya untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi kita tidak mengarahkan, tidak menjustis anak tersebut, tidak memberikan hukuman. Pasti atas dasar mungkin kalau siswa kita diminta, kenapa kamu terlambat? Dia akan memberikan jawabannya. Nah, kenapa terlambat terus? Berarti kan yang berhubungan dengan keluarganya. Gimana ini keluarganya dan sebagainya di sekolah? Gimana ada rasa tanggung jawabnya? Kalau dia terlambat terus berarti anak ini berhubungan dengan kebutuhan yang tadi, kebutuhan rasa kasih sayang di rumah itu belum terpenuhi. Jadi dari kegiatan manajer tadi diarahkan anak itu untuk menemukan jawabannya. Jadi membuka wawasan anak tersebut untuk menyelesaikan masalah sendiri agar kedepannya anak tersebut tidak tergantung kepada orang tuanya. Anak tersebut tidak tergantung kepada kita sebagai seorang guru. Ini kalau terbiasa kita di rumah, kalau kita di rumah sudah tanamkan anak itu untuk mandiri, anak itu dengan sendirinya akan mandiri di rumah. Kita tinggal kemana-mana itu tanpa ada rasa was-was, ya, seperti itu. Hukuman itu bersifat tidak terarah atau tiba-tiba, atau anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya tiba-tiba dia, kalau kita hukum, berdiri terlambat dan sebagainya, dia akan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dihukum dan sebagainya. Hukuman bersifat satu arah, tanpa ada didikan, tanpa ada perbaikan yang harus didapat oleh anak tersebut. Artinya kita hanya menghukum, misalkan anak terlambat berdiri, kan tidak ada hubungannya dengan keterlambatannya tadi. Kemudian dan hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman itu seperti itu. Jadi harus dibuatnya kesepakatan, besok diperbaiki ya, seperti itu. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh orang suatu perbuatan atau bisa dilakukan dengan suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian dan sebagainya.
sesuai dengan dahulu. Artinya yang kita lakukan, misalkan anak ini kita sepakati dari pertama, pernah nggak kita sudah membuat aturan bahwa apabila kamu terlambat harus begini. Itu bagian dari konsekuensi. Jadi hal ini sebaiknya kita hindari karena ini merupakan bagian dari hukuman yang terjadi karena sebab dan akibat. Ini yang seharusnya adalah restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Artinya setiap kesalahan itu bisa diperbaiki dengan cara siswalah yang bisa memberikan solusi dari masalah tersebut. Jadi pada intinya kegiatan paparan tadi memberikan sedikit arahan kepada kita bagaimana itu anak sebenarnya, dan kemudian apabila anak itu mendapatkan suatu masalah, langkah apa yang harus bisa kita lakukan. Nah, contoh ini hukuman. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Pernah di rumah anak saya ini mungkin takut dimarahi. Dampaknya apa? Dia akan berbohong, Bapak dan Ibu. Kemarin ada permainan lato-lato, apa yang dia bilang? Lato-latonya diambil teman gitu. Padahal diambil oleh gurunya. Dia akan menyembunyikan hal-hal kecil. Karena apa? Mungkin dampaknya kita sebelum anak jujur itu sudah dimarahi. Padahal sebenarnya kalau ada anak yang jujur, Bapak Ibu, diberikan apresiasi apapun kesalahannya dan jangan dimarahi. Dampaknya apa? Dia akan menyembunyikan. Saya seringkali menyembunyikan hal-hal yang pastinya akan dimarahin, jadi daripada dimarahi saya sembunyikan. Iya, tapi sebaiknya yang dilakukan oleh anak itu dihargai. Misalkan dia menjatuhkan gelas, jangan dimarahi. Ini kenapa bisa jatuh, jangan dimarahi. Ini disimpan di sini, beda jatuh dan sebagainya. Tapi, itu gelas kesayangan bapak itu atau sebagainya. Esoknya kalau dia berbuat kesalahan, saya yakin dia akan menyembunyikan. Daripada saya dimarahi bapak saya, mendingan saya sembunyikan aja. Nah, itu. Kemudian konsekuensi tadi, murid akan belajar aturan. Aduh, ini kan aturan yang dibuat. Kalau saya terlambat, saya akan melakukan hal ini, saya akan mendapatkan ini. Itu bagian dari konsekuensi. Restitusi tadi, kalau kita menggunakan cara restitusi, anak akan menemukan sendiri jawabannya, menemukan sendiri masalahnya. Oke, menghukum itu mencoba mengontrol anak dengan menguatkan negatif, membayar imbas kesalahannya. Jadi kalau kita menghukum, artinya kita menguatkan anak tersebut. Misalkan anak tadi terlambat, jadi kedepannya itu anak itu akan terlambat lagi, yakin. Kalau sedang dihukum, dia akan terlambat lagi. Kemudian konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Artinya ada hal yang positif yang harus kamu lakukan agar Agar anak tersebut bisa memahami peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah. Kemudian restitusi adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Artinya gini Bapak dan Ibu, pegang kendali kontrol ini artinya seseorang manusia itu tidak ada yang bisa merubah. Seperti tadi saya katakan dari awal, Tuhan aja tidak mampu merubah nasib sesuatu kaum. Mohon maaf ya kalau salah ya. Itu kata ajaran agama, tidak mampu merubah sesuatu kaum. Kaum itulah yang mengontrol dirinya. Kaum itulah yang merubah diri sendiri. Kalau kita sadar dari itu, kita akan terbawa rileks aja mengajar Bapak dan Ibu. Mungkin berubahnya belum saat ini, nanti dia akan berubah. Tetapi kalau kita berupaya mengontrol dan mengubah anak kita sesuai dengan harkat kita atau keinginan kita, saya yakin amarah itu akan timbul. Karena sudah kita berupaya dengan baik tetapi tidak dilakukan. Sedangkan Tuhan kita aja nggak sanggup loh merubah manusia atau merubah takdir itu. Dirinya sendirilah yang akan merubah. Seperti itu. Walaupun misalkan saya gini Bu, Bapak dan Ibu, saya satu ilustrasikan posisi kontrol ini merubah diri. Misalkan dalam tangan kita Bapak dan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Saya lobby sesuatu yang berharga dalam Bapak dan Ibu itu, saya lobby dengan uang 1 juta. Tetapi menurut Bapak dan Ibu, kalau ini saya lepas akan hilanglah mungkin kehormatan saya, nyawa saya dan sebagainya. Saya yakin Bapak dan Ibu akan menjaganya. Walaupun saya tawari 1 juta, tawari 2 juta. Walaupun akhirnya itu dilepas, itu bukan karena saya, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini saya lepas karena ini. Jadi bukan karena saya. Ini saya
lepas ini karena saya butuh ini. Jadi karena pertimbangan, bukan karena rayuan saya. Ini saya jaga betul harga diri saya ini karena saya harus menyembunyikan membawa harga diri saya sampai mati. Nah, saya tidak mampu merubah keinginan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah yang akan melepas atau memegang apa yang Ibu harapkan tadi, apa yang Ibu pegang tadi. Ini mungkin lebih banyak. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian suatu yang hukuman itu suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Aduh, kalau sering dihukum itu sangat menyakitkan. Sampai-sampai dampaknya Bapak dan Ibu mungkin pernah terjadi di sini. Saya melawan atasan saya karena saya dihukum. Itu bagian dari cara penegurannya. Ya gitu, seperti itu. Jadi kalau ada anak jangan dilibatkan dari depan umum. Panggil dia dari hati ke hati. Pasti kok. Ya. Kalau yakinlah tidak ada manusia yang ingin dijatuhkan harga dirinya. Karena tadi ada kebutuhan tadi. Kalau dimarahi di depan umum berarti kebutuhan dihargai dirinya itu tidak terpenuhi. Dampaknya akan dia akan melakukan emosinya. Kalau tadi mungkin kita selalu dimarahi dan sebagainya, coba dipanggil di depan. Tapi jangan disebarkan apa kesalahan itu karena itu bagian mungkin itu aib bagi kita. Tapi kesenangan bagi orang lain yang mendengarkan mungkin seperti itu. Oke. Dan selanjutnya konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Aduh, tadi sudah ya. Oke, ini saya sedikit bahas kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, ini kegiatan restitusi yang harapannya yang pertama kegiatan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada bagian ini, dasar dari segitiga restitusi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak itu tidak kita pojokkan karena melakukan kesalahan, kamu akan menjadi salah terus. Tetapi dari dia gagal akan memperbaiki dirinya. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kita sadarkan bahwa manusia itu pasti berbuat salah. Bukan kita gunakan kalimat kamu nih salah terus ya sebagainya. Jadi kita sadarkan kepada kita berbuat salah itu adalah kekeliruan, adalah sebuah sikap manusia yang sering dilakukan oleh manusia tanpa disadari. Ada perbaikan sebenarnya kalau kita terapkan dalam mengajar itu sesuai dengan agama kita, ajaran agama. Rasanya kita tidak harus melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kembali lagi, saya aja sudah diciptakan oleh Tuhan, katanya tidak sempurna. Kenapa kita harus berupaya menyempurnakan anak tersebut sesuai dengan kemauan kita? Sedangkan Tuhan saya sudah mengatakan makhluk itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita kembali lagi seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya kita menyadarkan bahwa perbuatan itu bukan hanya dia yang pertama kali, banyak, tetapi bukan tujuan kita berteman dengan dia bahwa kita aja melakukan hal yang sama. Tujuannya agar anak itu tidak merasa melakukan perbuatan bahwa dia sendiri yang melakukan perbuatan ini. Ada banyak orang lain yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi orang lain tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Saya yakin seperti itu. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak harus mencari ini salah kamu ini. Salah kamu ini. Misalkan kelas kita yang kotor. Ini siapa yang kotor membuang sampah di kelasnya ini? Ini salah petugas piketnya nih. Kita bisa gunakan. Ayo kita jaga kebersihan kelas kita, ambil sampahnya dan sebagainya. Kamu berhak merasakan begitu. Apabila anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, biarkan dia tuh meluangkan kesalahannya. Misalkan dia marah, jangan dulu ditekan, diberhentikan dia marahnya, biarkan dulu. Baru nanti kita betul nak, kamu sudah meluangkan rasa emosimu dan sebagainya. Tetapi kita belakangnya kita perbaiki. Manusia yang baik adalah manusia yang akan memperbaiki kesalahan tersebut.
Yang selanjutnya memvalidasi tindakan. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Jadi yang perlu kita tanamkan, anak melakukan hal tersebut ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Yang harus kita lakukan adalah menanyakan apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya menanyakan keyakinannya. Itu tadi setelah anak kita berikan dia mengekspresikan kesalahannya, setelah kita memberikan nasihat, setelah kita memberikan apa tadi bahwa ini adalah suatu yang wajar yang dilakukan oleh manusia dan sebagainya. Nah, kelanjutannya adalah menanyakan keyakinan. Tindakan kita di sini adalah bisa mencari solusi terhadap masalah anak tersebut. Jadi anak tersebut adalah yang memberikan solusinya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau dalam keluarga, kita tanyakan kembali. Ini kesalahan ini yang sudah kamu lakukan, ada nggak kesalahan ini yang sesuai dengan kesepakatan kita yang kamu langgar? Dia akan mengingat kembali dan sebagainya. Salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan Bapak dan Ibu, kegiatan segitiga restitusi ini. Nanti saya lanjutkan sedikit aja. Ini ada sedikit kegiatan segitiga restitusi saya yang saya lakukan. Kebetulan kemarin saat liburan, jadi saya ambil sisa kelas 6. Jadi saya katakan di sini bahwa manusia itu melakukan pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, apa yang membuat kamu terlambat ke sekolah katanya? Saya tanya seperti itu. Karena kasusnya ini dia terlambat ke sekolah karena main HP katanya. Dia menjawab sendiri katanya. Jadi saya tanya aja dulu kemarin, kamu pernah melakukan kesalahan apa di kelas? Saya sering terlambat Pak. Saya panggil. Agak kurusan ya di situ. Jadi oke. Tempatku baik. Dari kasus ini dia memberikan, saya tanya tanpa harus merancang dulu apa yang harus dilakukan, tapi saya hanya tanya masalahnya. Kamu pernah lakukan apa di sekolah, kesalahan apa? Saya terlambat Bu, apa gitu. Saya panggil, saya coba, saya tanyakan apa yang membuat terlambat. Nah dia bermain HP ternyata. Jadi tujuannya seperti itu. Ya jadi mengeluarkan masalahnya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa bangun pagi? Saya harus tidur lebih awal dan mengurangi main HP-nya. Tujuan saya seperti itu Bapak dan Ibu. Artinya yang dilakukan anak itu dia akan mencari solusi dari kegiatan kesalahan tersebut dengan sendirinya. Tanpa harus saya mengarahkan, tapi kita beranjak dialog. Mungkin sedikit dari kita yang bertanya kenapa siswa kita sering melakukan hal kesalahan tersebut. Yang hanya kita lakukan adalah memberikan hukuman dan sebagainya. Mungkin itu saja paparan yang saya lakukan. Mohon maaf, pastinya banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.